Masyaallah muslimin jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Pembicaraan kita masih menyangkut tentang zikrul maut. Mengingat kematian adalah salah satu munjiat. Arti munjiat adalah perkara yang menyelamatkan kita di hari kiamat, menyelamatkan dari api neraka untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang banyak seperti halnya fadilah yang telah kita sebutkan sebelumnya, mengingat kematian adalah salah satu yang menyebabkan lembut hati seseorang. Kemudian di terakhir bab ini beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan tentang bagaimana caranya sehingga hati kita terus dalam mengingat kematian. Kita lanjutkan yang sebelumnya. Kata beliau wa awqa'u tariqin fi, yang paling efektif, cara yang paling efektif untuk hati kita sehingga selalu mengingat kematian adalah an yukthira zikra ashkalihi wa aqranih, yaitu dengan memperbanyak mengingat kawannya alladzina madaw qablah, memperbanyak mengingat kawan kita yang sama-sama dulu salat bersama, saling bersalaman, sambil sering bicara bareng, nongkrong bareng, yang mereka telah mendahului kita. Itulah mereka yang terus kita ingat. Apa yang kita ingat? Fayatadzakkar mautahum, kemudian kita merenung kematian mereka. Wa masari'ahum tahta turab, kita tafakkur, kita mengingat, kita renungi bagaimana tempat mereka sekarang di bawah tanah. Kemudian wa tadzakkar suwarahum fi manasibihim wa ahwalihim, dan kita mengingat, merenungi bagaimana dulu mereka, rupa mereka, tempat mereka, kemudian martabat mereka, jabatan mereka, itu semua dulu bagaimana, yang kemudian hilang semua. Wa yata'ammal, dan kita merenung kaifa mahat turabul an hasana suwarihim, bagaimana dulu wajah mereka bagus, badannya kekar. Kemudian sekarang kita renungi bagaimana tanah menghapuskan jejak badan mereka. Yang dulunya badannya kekar, hilang semua dimakan sama tanah. Sekarang yang dulunya bagaimana ketika mereka hidup, hidupnya ya subhanallah seolah-olah dia sebagai Tuhan. Tapi setelah meninggal, di mana tempat mereka? Itulah yang terus kita renungi, kawan-kawan kita yang telah mendahului kita. Mungkin dulu kawan kita berbarengan, saf di samping, dalam saf, kita sering salat di sampingnya. Kemudian selesai salat kita salaman, kita nongkrong bareng. Yang wajah mereka dulu masya Allah bagus, martabat mereka tinggi. Tapi sekarang kita renungi ketika mereka di bawah tanah, bagaimana kehidupan mereka. Yang pertama kita renungi bagaimana tanah menghapus ataupun menghilangkan rupa mereka yang bagus. Dulu badannya bagus, masya Allah, hilang semua, dimakan sama ular. Kemudian kita renungi kaifa tabaddadat ajza'uhum fi quburihim, bagaimana hancur seluruh anggota badannya di kubur. Ini kawan mereka yang dulu bareng sama kita. Sekarang kita renungi, kira-kira kawan kita di kubur gimana sekarang? Gimana rupa wajahnya? Bagaimana jabatannya yang dulu dia banggakan? Bagaimana yang istrinya yang dulu dia banggakan? Bagaimana anaknya yang dulu dia banggakan? Sekarang semuanya meninggalkan dia.
Wa kaifa tabaddadat, bagaimana hancur lebur seluruh anggota badannya dikubur mereka. Yang dulu Masya Allah tangannya besar, badannya kuat, sekarang semua dimakan, semua hancur, seluruh anggota badannya dikubur. Wa kaifa armalu nisa'ahum, kita renungi bagaimana mereka membuat perempuan mereka, istri mereka semua jadi janda. Yang dulu mereka membangga dengan istrinya. Oh, istri saya diposting di sini, posting di sana, bangga dengan istrinya. Sekarang bagaimana mereka meninggalkan istrinya dalam keadaan janda. Kemudian wa aitamu auladahum, bagaimana mereka membuat yatim anak-anak mereka. Wa dhayyi'u amwalahum, bagaimana mereka menyia-nyiakan seluruh harta mereka. Yang dulu dia simpan itu harta, dibikin deposito di bank sampai 10 tahun, 20 tahun. Semua dikumpulkan, harta dikumpul, akhirnya mati semua sia-sia. Dimakan sama anak, dihabiskan sama istri. Kalau mungkin ada sebagian harta yang dipakai untuk sedekah, dipakai untuk infak di masjid, diniatkan pahala untuk beliau. Tapi kalau tidak, itu pun kalau anak kita masih sadar, masih keingat ini saya sedekahkan harta, sebagian harta warisan untuk masjid, saya sedekahkan sedikit untuk tempat-tempat pendidikan agama supaya pahalanya ngalir ke orang tua. Itu kalau anak masih sadar. Tapi kalau anak kita jauh dari agama, tidak pernah kita didik agama, bagaimana mereka bisa teringat seperti hal yang demikian? Semua harta kita dihabiskan tanpa sadar, habis semua harta kita, sia-sia harta sudah kita kumpulkan di dunia. Itulah yang kita renungi, bagaimana kawan kita yang anaknya semua jadi yatim, kemudian istrinya ditinggalkan lakukan janda, kemudian harta mereka yang telah mati semuanya sia-sia. Kemudian wa khalat minhum masajiduhum wa majalisuhum, kita renungi juga bagaimana dulu giliran mereka masih hidup, dia kadang-kadang dia menjadi kalau lagi nongkrong dia yang jadi bosnya, yang jadi orang pembicara utama, yang lain cuma mendengar pembicaraan dia. Sekarang kemana dia? Yang dulu di pembicaraan disebut-sebutkan nama dia, dibangga-banggakan nama dia karena dia itu yang petingginya. Tapi sekarang kemana? Setelah dia mati, semuanya jangankan disebutkan dia, nama dia saja sudah tidak pernah terdengar lagi, hilang sudah. Itulah kita renungi kawan kita, nggak usah jauh, bukan orang lain, kawan kita yang dulu pernah bareng, yang dulu pernah kita nongkrong bareng, kemana sekarang mereka? Wan qata'at atharuhum, dan semua jejak mereka terhapus, sudah hilang sudah. Itulah yang kita renungi terus menerus, dan kita ingat bagaimana kawan kita yang telah mendahului kita. Kemudian famahma tadzakkara rajulun rajulan wa fassala fi qalbi halahu wa kayfiyata mautih wa tawahhama surata, maka seseorang ketika mengingat seorang yang lain kawannya, seseorang ketika merenungi, ketika mengingat kawannya yang dulu masih hidup sekarang telah meninggal, wa fasaha, dan kemudian dia merincikan dalam hatinya. Kita rincikan bagaimana halnya ketika masih hidup, kemudian bagaimana halnya ketika mati. Semua kita bayangin dulu ketika dia hidup seperti ini, Masya Allah. Setelah meninggal bagaimana halnya. Semuanya kita renungi, kita rincikan dalam hati. Wa tawahhama suratahu, kita bayangkan bagaimana bentuknya dia ketika masih hidup. Wa tadzakkara nasyatahu wa taraddudahu, dan bagaimana kita renungi bagaimana kegiatannya dia ketika masih hidup. Oh, ke sini terus, ke sana, ke jalan sini, jalan ke sana. Masya Allah. Wa ta'ammulahu lil 'aish wal baqa, kita renungi bagaimana dia dulu mengharap seolah-olah mau hidup selama-lama. Nah, ketika dia masih hidup kawan kita, kalau kita ngobrol sama dia seolah-olah tidak mau meninggal, seolah-olah itu orang tidak merasa akan meninggal. Hidupnya serba berfoya-foya, serba bermewah-mewah, keinginannya Masya Allah. Tapi yang dulunya keinginannya seolah-olah dia tidak pernah meninggal. Ini kita renungi ketika dia masih hidup. Wa nisyanuhu lil maut, kita renungi bagaimana dia dulu ketika masih hidup melupakan kematian, tidak pernah mengingat mati, dia merasa seolah-olah terus hidup. Kemudian wa nuqunahu ilal quwwati wasyabab, bagaimana kita renungi bagaimana dia dulu merasa nyaman, merasa bangga dengan kekuatannya, merasa bangga dengan ketika dia ke dalam keadaan
masih muda. Kemudian kita renungi bagaimana keinginannya dalam bersenang-senang dulu. Wa mailahu ila dhahki wal lahwi. Kita renungi bagaimana ketika hidupnya suka main ke sana, main ke sini, suka berfoya-foya, suka tertawa ke sana, tertawa ke sini, terbahak-bahak, tertawa seolah-olah tidak meninggal. Kemudian kita ingatkan juga wa ghaflatahu amma baina yadayhi minal maut. Dan kita renungi juga bagaimana dia ketika dia masih hidup melupakan yang namanya kematian, tidak pernah teringat kematian. Semua kita ingat bagaimana kehidupannya, bagaimana dia masih hidup, bagaimana setelah dia ketika dia telah meninggal. Kemudian wal'an qad tahaddamat rijlahu wa mafasiluh. Kemudian itu dulu semua bagaimana kita renungi dia dengan bangga dengan kekuatannya, bangga dengan kekayaannya, bangga dengan yang dia miliki, dengan kekuatannya. Sekarang kita bayangkan setelah dia meninggal ke mana? Tahaddamat rijlahu wa mafasiluh. Semua hancur. Dua kaki yang dulu dia banggakan dengan kekuatannya hancur semua, dan tulang sendi-sendi semua putus semua, tulang lengket ketika mati putus semua tulang. Wa kaifa kana yantuq wa qad aqalat lisanahu. Dan kita bayangkan dulu dia giliran ketika masih hidup ngomongnya banyak, Masya Allah. Giliran dalam majlis seolah-olah orang lain semua pendengar yang setia, cuman dia pembicara utama. Sekarang bagaimana kita bayangkan setelah dia meninggal itu kawan kita kira-kira bisa bicara lagi atau tidak? Itu lidahnya dimakan sama ulat sudah. Kemudian wa kaifa kana yadhhak wa qad akalat turabu asnanah. Kita bayangkan bagaimana dia dulu ketika tertawa banyak terbahak-bahak ketika masih dunia, bangga, seolah-olah enggak pernah mati. Sekarang kita bayangkan kemana itu lidahnya, kemana giginya, semua hilang sudah. Yang gigi yang dia pakai dulu untuk tertawa semuanya dihabiskan oleh tanah. Wa kaifa kana yudabbir nafsuhu ma la yahta ilayhi ila 10 sinin fi waqtin lam yakun bainahu wa bainal maut illa syahr wa huwa ghafilun amma yuradu bihi hatta ja'ahu al maut. Dan kita bayangkan bagaimana dia dulu menyiapkan, mengatur semua kehidupan dia sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kadang-kadang kita terlalu mempersiapkan untuk kehidupan 20 tahun, 30 tahun ke depan. Kita tumpuk harta. Nah, kita bayang itu kawan kita yang telah meninggal. Bagaimana dia tu menyiapkan, mengatur semua untuk kehidupan 10 tahun, padahal dia enggak tahu bahawa setelah sebulan dia telah mati. Nah, itu kita bayangkan semua bagaimana dia menyiapkan untuk kehidupan 10 tahun. Untuk kehidupan dia siapkan untuk kehidupan 20 tahun ke depan. Padahal dia tidak pernah sadar bahawa ajalnya cuma sisa sebulan lagi. Akhirnya datang kematian secara tiba-tiba tanpa disangka, tanpa disadari, meninggal. Semua sia-sia dia kumpulkan itu tadi. Itulah yang kita bayangkan. Bayangkan bagaimana, apalagi sebagian ada, termasuk saya pernah kenal satu orang. Sudah dikumpulkan, itu orang Masya Allah lama, kehidupannya lumayan. Akhirnya dikumpulkan uang, dia sama istri bangun rumah, besar rumah. Sampai 3 lantai rumah, besar rumah. Setelah rumah selesai mau ditinggal, sehari 2 hari lagi mau ditempati, meninggal. Nah, itulah contoh yang harus kita renungi. Itu kawan kita seperti itu Allah jadikan. Dikumpulkan itu harta mati-matian, kadang korupsi di sini, korupsi di sana, ditumpuk dengan rumah 3 lantai, sebelum ditempati seminggu meninggal. Akhirnya kemana tempat? Rumahnya sekarang dipakai sama istri, untung istrinya nggak nikah lagi. Itulah yang kita renungi kadang-kadang bagaimana kawan kita dulu menumpuk harta untuk tujuan 10 tahun, 20 tahun. Padahal dia tidak sadar bahawa ajalnya bakal datang seminggu atau sebulan lagi. Baru kemudian itulah yang kita bayangkan. Setelah kebayang semua, fa'inda dzalik yanzur fi nafsihi annahum mithluhum. Setelah kita bayangkan kawan kita yang bagaimana ketika hidupnya, bagaimana dia berfoya-foya, berleha-leha ketika hidupnya, menumpukkan harta ke sesuatu yang tidak dibutuhkan untuk 10 tahun, 20 tahun. Kemudian baru sebulan setelah itu dia meninggal. Kemudian bagaimana dia bangga dengan kuatannya, sekarang hilang semua kuatannya.
malahan namanya saja tidak pernah terdengar lagi. Namanya saja hilang sudah, jejaknya hilang sudah. Kemudian setelah kita bayangi, semua kita renungi, semua kawan kita yang telah meninggal duluan, baru fa inda dzalik yanzur fi nafsihi annahu mithluhum. Baru kita bayangkan yang bahwa kita juga sama seperti dia. Kita juga sama seperti dia. Apa makna sama? Kita juga bakal mengalami hal yang dia alami. Yaitu sekarang kita bangga dengan kekayaan kita, bangga dengan kekuatan kita, bangga dengan anak, bangga dengan istri, kemudian semua yang kita miliki sekarang nanti bakal sama seperti dia. Nama kita hilang di permukaan bumi. Jangankan kita, nama kita saja sudah hilang di permukaan bumi. Jangankan di orang lain, anak kita saja lupa, ada kemungkinan lupa tentang siapa nama bapaknya. Setelah kita renungi kawan kita yang telah meninggal duluan, baru setelah itu kita membayangkan bahwa kita juga sama seperti mereka. Dan kita bayangkan wa ghaflatuhu ka ghaflatihim, bahwa lalai kita sekarang dari kematian sehingga tidak pernah mempersiapkan, sama persis seperti lalainya kawan kita ketika masih hidup, yang tiba-tiba datang kematian tanpa sadar, tanpa disangka. Wa satakunu aqibatuhu ka'aqibatihim, dan ujung dari kehidupannya bakal sama seperti ujung kehidupan dia, mati. Itulah terus kita renungi, kita bayangkan kawan kita yang telah meninggal. InsyaAllah kemudian setelah itu kita bayangkan bahwa kita bakal sama seperti mereka, maka dari situ insyaAllah hati kita terus takut dalam kematian, terus mempersiapkan untuk kehidupan akhirat kelak. Malahan maka dari sini qala Abu Darda, Sayyidina Abu Darda berkata, idza dzukiratil mauta idza dzakartal mauta fa'udda nafsaka ka ahadihim. Kata Sayyidina Abu Darda, apabila engkau mengingat orang mati, mengingat orang yang telah mati dari sahabat kita, saudara kita, bapak kita, kakak kita, saudara kita semua, fa'udda, maka anggaplah dirimu seperti mereka. Fa'udda nafsaka ka ahadihim, maka kamu anggaplah diri kamu seperti mereka, bahwa suatu saat bakal kita alami juga kematian seperti yang mereka alami. Maka dari situ Imam Al-Ghazali mengambil kesimpulan di ujung, maka famulazamatu hadhil afkar wa amsalihha, maka mulazamah terus menerus kita mengingat seperti tadi, merenungi hal yang seperti tadi, kawan kita bagaimana ketika hidupnya dan bagaimana ketika dia setelah meninggal. Merenungi hal demikian, berfikir seperti itu, kata beliau, ma'adukhulil maqabir wa musyahadatil marda. Di samping itu kita sering-sering masuk ke makbarah, sering-sering datang ke kuburan, ziarah kawan kita yang telah meninggal, kita ziarah bapak kita menziarahi ibu kita, saudara kita, sering-sering masuk kubur, mengantar mayit, membawa ke kuburan. Kemudian wa musyahadatil marda, dan melihat langsung orang-orang yang sakit, jadi di samping merenungi bagaimana kawan kita dulu ketika masih hidup dan bagaimana hal dia setelah meninggal, di samping itu juga kita sering berusaha sesering mungkin mendatangi makbarah, menziarahi kawan-kawan kita yang telah meninggal, menziarahi orang tua, sesering mungkin mendatangi ke kuburan. Dan di samping itu juga sering-sering menjenguk, melihat orang yang sakit, bagaimana ketika hidup dulu, ketika lagi sehat, kemudian sakit tiba-tiba mati. Kata beliau, itulah huwallazi yujaddid dzikral maut fil qalbi, itulah yang mengakibatkan seseorang terus melazimi mengingat mati dalam hatinya. Inilah contohnya, sering-sering mengingat kawan kita yang telah meninggal, kemudian sering-sering masuk ke makbarah dan melihat orang yang lagi sakit. Maka dari situ akhirnya
bagi dia menganggap bahawa kematian di depan matanya, baru saat itu timbul keinginan untuk mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Maka dikisahkan Sayyidina Ibnu Muti', beliau suatu ketika melihat ke rumahnya. Beliau punya rumah bagus. Kemudian fa'ajabahu husnuha. Tiba-tiba timbul kekaguman. Timbul kekaguman tentang bagusnya rumah. Mungkin reliefnya bagus, kemudian bentuknya bagus, catnya bagus. Akhirnya timbul kekaguman dalam hati beliau, Masya Allah, rumah ini bagus. Setelah itu fabaka, nangis beliau. Setelah merasa kagum dengan rumah beliau yang bagus, kemudian beliau nangis, kemudian berkata, wallahi, demi Allah, kata beliau, laulal maut, kalau bukan karena mati yang akan aku hadapi, yang akan aku rasakan, kata beliau, lakuntu bika masruran, sungguh aku senang dengan rumah. Ini beliau berbicara dengan rumah, wahai rumah, wallah. Ini setelah beliau kagum dengan bagus rumah, kecantikan rumah bagus, Masya Allah. Akhirnya beliau sampai kagum dengan rumah. Baru beliau setelah itu berbicara dengan rumah, wallah, demi Allah, kata beliau, kalau bukan karena kematian yang akan aku alami, sungguh aku bakal merasa senang dengan keberadaanmu. Walau, kemudian beliau lanjutkan, walaula ma nasiru ilaihi min dhiqil qubur laqarrat bid dunya a'yununa. Kalau bukan karena sempitnya kubur yang akan kami datangi ke akhir. Kalau bukan karena sempitnya kubur, yang semua kita bakal merasakan sempitnya kubur. Kalau bukan karena sempit kubur, kata beliau, sungguh mata kami bakal nyaman dengan melihat kebagusanmu, wahai rumah. Oh, melihat rumah senang, Masya Allah, tenang pikiran. Tapi beliau tidak merasa tenang karena beliau mengingat sempitnya kubur nanti yang akan beliau rasakan. Summa baka, kemudian beliau menangis sampai suaranya tinggi, suara menangisnya tinggi. Itulah kehidupan salafus salihin, orang yang salaf salih, bagaimana mereka ketika melihat hartanya dan kemudian kagum dengan hartanya, beliau langsung berbicara dengan diri sendiri untuk mengingat diri sendiri, untuk mengingat nafsunya supaya jangan tertipu dengan yang beliau miliki, karena beliau terus mengingat kematian dan mengingat apa yang akan dirasakan nanti, yaitu sempitnya kubur. Allahumma, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang terus mengingat kematian dan selalu mempersiapkan untuk kematian, dan nanti ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.